Nasdem juga membeberkan bahwa adanya penghadangan Anies saat ke daerah juga tak lepas dari kerja intelijen. Maaf, ini saya dapat laporan yang ganggu-ganggu Anies Baswedan ke daerah-daerah itu operasi intelijen. Memanfaatkan orang-orang daerah provokasi untuk bikin spanduk, jelas Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri. Jadi memang apa yang dikatakan Effendi Khoiri ini masih perlu dibuktikan lagi, walaupun hadangan-hadangan itu terlihat jelas. Makanya saya bilang kalau kita mau lihat BIN selama ini atau Badan Intelijen selama ini, dua saja, apakah mereka terlibat wilayah politik selama ini atau tidak. Nah, kalau dikaitkan dengan dukungan Kabin, ya memang tidak etis kalau Kabin kemudian mengendorse seseorang. Bukan karena Prabowo-nya, even kalaupun dia mengendorse Anies Baswedan juga tidak pantas. Maaf ini, saya dapat laporan ya. Yang ganggu-ganggu Anies Rashid Baswedan untuk silaturahmi ke daerah-daerah itu juga operasi intelijen. Ya, memanfaatkan mungkin orang-orang daerah diprovokasi untuk bikin spanduk atau untuk demo dan segala macam. Bahkan kami menyaksikan seperti di Banten yang saya lihat secara langsung. Saya ikut menurunkan spanduk, itu bukan bikinan rakyat, itu bikinan tangan-tangan tertentu yang sudah didesain gitu. Jadi kita prihatin punya Badan Intelijen negara yang sudah offset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, keren cadas. Ya sahabat semuanya, coba kita ambil satu video yang menarik ini ya, soal tudingan Nasdem ada operasi intelijen ganggu Anies Baswedan saat ke daerah. Ini serius ini tuduhan ini. Apalagi mengatakan bahwa Badan Intelijen sudah offside. Coba kita baca ya. Jakarta, Kompas TV, pernyataan Kepala BIN terkait aura Presiden sebagian pindah ke Prabowo dikritik Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri. Menurutnya BIN tak seharusnya mengungkapkan pernyataan di ranah politik seperti itu. Oke, dalam wawancara bersama Kompas TV, Nasdem juga membeberkan bahwa adanya penghadangan Anies saat ke daerah juga tak lepas dari kerja intelijen. Maaf, ini saya dapat laporan yang ganggu-ganggu Anies Baswedan ke daerah-daerah itu operasi intelijen. Memanfaatkan orang-orang daerah provokasi untuk bikin spanduk, jelas Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri. Effendi pun mencontohkan saat kedatangan Anies di Banten pada Januari lalu. Bahkan kami menyaksikan seperti di Banten yang saya lihat secara langsung, saya ikut turunkan, itu bukan buatan rakyat, itu buatan tangan-tangan tertentu yang sudah didesain. Jadi kita prihatin dengan BIN yang sudah offside, tidak profesional, tidak melakukan tupoksinya kepada pemerintah, jelasnya. Luar biasa ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Effendi Khoiri ya, mengenai BIN yang dianggapnya tidak profesional, tidak mengerjakan tugasnya, dan tentu berpihak pada salah satu calon. Nah, kalau benar ya tentu patut kita sayangkan. Patut kita sayangkan ya. Tapi memang persoalannya adalah ya, kalau kita lempar ke publik, apakah publik percaya dengan hal seperti itu? Ya mungkin sebagian besar Sobat RH akan percaya bahwa ada operasi khusus untuk mengganggu Anies Baswedan. Karena polanya terlihat ya. Polanya terlihat seperti tidak genuine. Tapi jangan lupa, kalau tidak didukung oleh masyarakat, memang hal-hal seperti itu tidak
besar, dia tidak menjadi hal yang utama karena tidak ada militansi di dalamnya. Karena mereka bekerja karena dibayar atau digerakkan, bukan dengan keinginan atau hati nurani sendiri, ya. Itu yang harus kita pahami. Oke, coba memang kalau kita lihat polanya ya, di Aceh ada pengganggu, di Banten ada pengganggu, di Surabaya ada pengganggu, di mana lagi? Ya di Sumatera Barat juga ada pengganggu. Jadi kadang-kadang ada yang canggih mengganggunya, ada yang sama sekali tidak canggih. Badan intelijen tadi memang ada beberapa hal yang sudah saya kemukakan ya sebelumnya, yaitu tadi pertanyaannya apakah selama ini Badan Intelijen sudah bertindak profesional dan proporsional ya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dan tidak bermain politik sebagai lembaga intelijen, karena dia belongs to the state, bukan belongs to the power, bukan belongs to the government. Nah, sehingga walaupun yang menunjuk ke government tetapi dia not belongs to government, tapi dia belongs to the state. Hanya memang government yang menjadi direction, tapi tentu pekerjaan-pekerjaan yang penting bagi masyarakat, bagi negara dan rakyat. Kalau misalnya mengawal pilkada misalnya, itu bukan pekerjaan yang dipersepsikan tupoksinya. Jadi memang apa yang dikatakan Effendi Khairi ini masih perlu dibuktikan lagi, walaupun hadangan-hadangan itu terlihat jelas. Makanya saya bilang kalau kita mau lihat BIN selama ini atau Badan Intelijen selama ini, dua saja, apakah mereka terlibat wilayah politik selama ini atau tidak. Nah kalau dikaitkan dengan dukungan Kabin, ya memang tidak etis kalau Kabin kemudian mengendorse seseorang. Bukan karena Prabowo-nya, even kalaupun dia mengendorse Anies Baswedan juga tidak pantas. Tapi kan di Indonesia ini kan ketidakpantasan itu sudah menjadi menu sehari-hari ya. Bahkan diamini oleh pemerintahan Presiden Jokowi sendiri ketika Erick Thohir rangkap jabatan menabrak undang-undang Kementerian Negara, dibiarkan saja dengan alasan ya sepanjang tidak mengganggu pekerjaannya silahkan, sepanjang bisa membagi waktu. Come, masalahnya bukan bisa membagi waktu atau tidak, tapi undang-undang melarang rangkap jabatan itu untuk menghindari konflik of interest. Kemudian banyak jabatan-jabatan rangkap misalnya, ya termasuk juga pejabat-pejabat publik seperti sekelas menteri yang justru sibuk berkampanye untuk putra mahkota istana. Mereka lupa kalau mereka di sana memang ditunjuk presiden tapi atas biaya rakyat Indonesia. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Oke, Jepara hadir Bang RH. Ganjar mendapat dukungan terbanyak 35,5%, disusul Prabowo 27,2%, Anies 24,8%, yang belum tahu 12,5% survei SMRC. This is an interesting thing, menarik. Kalau memang SMRC ini bunyinya seperti ini, kenapa kemudian ada skenario untuk menggabungkan kekuatan Prabowo dan kekuatan Ganjar oleh istana? This is the question, a big question. Karena kalau misalnya survei SMRC ini yang diyakini ya, angka-angkanya saya harus cek lagi, maka harusnya kan nggak khawatir istana sama Anies Baswedan. Cuma nomor 3. Tapi masalahnya adalah saya dengar-dengar ada versi lain yang berkata sebaliknya. Jadi there is another version yang ngomong sebaliknya. Nah, hati-hati. Nah, di sini ya, kalau misalnya informasi intelijen itu dikaitkan dengan dukungan lembaga ini kepada presiden misalnya, kepada istana untuk mencari putra mahkota, ini yang menurut saya tidak etis. Mudah-mudahan tidak begitu, tapi tidak etis tentunya. Jadi memasuk data intelijen bukan untuk kebutuhan NKRI, tapi untuk kebutuhan rezim atau kebutuhan calon atau kebutuhan putra mahkota. Jadi jangan demikian ya. Oke, sahabat sekalian, silahkan kunjungi, saya namakan sekarang Keren Cadas Podcast. Ya, Refli Harun juga, tetapi itu yang satunya.
karena saya di Utama ini terlalu banyak sudah videonya sehingga kadang-kadang beberapa podcast itu tenggelam dengan video-video yang baru. Nah ini kita tidak ingin menenggelamkan video-video podcast yang long interview, makanya saya kembalikan fungsi Refli Harun Podcast menjadi Keren Cadas Podcast. Coba dilihat ya, itu jadi di Refli Harun Channel ini semua hal, kalau di situ khusus long interview saja, sehingga tidak terganggu dengan yang lain-lainnya dan mudah-mudahan mudah diketemukan itu ya tujuannya, dan siapa tahu bisa seberhasil podcast-podcast lain yang sudah dulu well established. Walaupun saya tahu yang kritis seperti ini nggak gampang karena sering diganggu juga biar algoritmanya tuh mendem ya, tidak shining ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian dalam konteks ini. Oke. Orang baik selalu diganggu, makanya Indonesia ngaku maju-maju, para korupsi dipelihara. Kemudian Bang Refli, Habib Keribu versus Habib Rizik jadi capres-cawapres. Assalamualaikum Bang Refli, Habib Bahar versus Habib Keribu capres-cawapres, jangan dari oke. China sama Tionghoa berbeda ya. China itu negara ya. Tionghoa itu adalah suku di Indonesia. Situasi panggung politik saat ini sepertinya kian hangat dengan adanya isu-isu penuh intrik. Saya masyarakat nggak suka cara-cara elit yang tak beretika dalam berpolitik. Jelas demokrasi saat ini terjun bebas nyungsep. Kemudian Assalamualaikum Bung Refli, apa kabar PT 0%? Dah lama tak terdengar kabarnya. Kalau saat ini kita memperjuangkan 0% sepertinya sudah terlambat. Makanya saya katakan konsentrasi kita memenangkan perubahan pada tahun 2024 dan harapannya adalah nanti sosok yang terpilih membangun sistem politik yang jauh lebih sehat. Salah satunya menghilangkan presidential threshold ya. Oke. Kemudian Masya Allah tabarakallah, mantap PK apa PK ya. Tadarus ya, yang tadarus ya. Yang memberikan informasi seperti ini juga insya Allah sama pahalanya ya. Kadang-kadang kita selalu bicara mengenai ibadah formal saja, ibadah sosial itu juga sama pentingnya. Bahkan kata-kata di misalnya saya lupa ya hadis atau apa atau kata-kata dari imam misalnya menghadiri majelis ilmu itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat malam berapa rakaat begitu. Jadi saking ilmunya itu penting. Jadi dan harapannya adalah ini adalah majelis ilmu sobat era sekalian. Jadi ini juga majelis ilmu karena ini kan memberikan pembelajaran juga. Jadi kalau dinilai sebagai majelis ilmu, mudah-mudahan pahalanya jauh bisa lebih powerful dibandingkan sholat sunnah berapa rakaat gitu ya. Nanti kita cari dalil-dalilnya. Oke. BIN, badan incumbent negara, bukan badan nasional yang digunakan untuk kepentingan intelijen atau kontra intelijen. Bahkan kemarin ikutan ngurusin head migor dan sekarang dipakai kontra lawan politik. Ya, saya juga pernah bikin ini ya, mengedarkan vaksin juga. Ini kadang-kadang memang aneh kita merasa. Oke, tapi sekali lagi kita mengkritik ini bukan karena kebencian, karena kita mengkritik ingin melihat negara ini benar ya. Jangan salah ya. Kadang-kadang saya juga prihatin orang mengkritik kok dianggap ada ujaran kebencian. Karena saya bukan humas dari pemerintah sehingga tentu memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide, masukan, kritik ya. Kalau humas kan sudah banyak. Ada ratusan humas dan mereka dibayar secara layak. Jadi mereka lah yang harus mempertahankan apapun statement pemerintah. Jangan diserahkan pada kaum partikelir seperti RH Channel ini karena kita sama sekali tidak dibiayai oleh penguasa atau pemerintah. Kita bebas untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan alam demokrasi, komitmen kita untuk berdemokrasi secara konstitusional, constitutional democracy. Itu saja sobat era sekalian, kita akan lanjutkan ya nanti. Mudah-mudahan sebelum sahur kita juga take video atau setelah subuh kita take video. Nanti kita bebas-bebas saja.
Yang jelas kita nikmati puasa ini ya, beribadahlah, sholat tarawih jangan tinggal, kemudian sholat 5 waktu apalagi ya, kalau sempat tadaruslah, kalau sempat sholat malam tambahan sholat malam lah. Yang paling penting adalah menyampaikan atau mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, dan insya Allah menghadiri majelis ilmu di RH Channel ini juga insya Allah ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.